Radio 5G, Keep Tangerang Happy and Tough. Balik lagi di Star Special Interview teman Tangerang. Kali ini Nabil gak sendirian, kali ini udah bersama artis yang legend banget nih di dunia entertain. Sudah bersama Kak Randy Pangalila. Hai Kak. Hai, hai, apa kabar semuanya? Ya, kabar baik. Kak Randy gimana kabarnya? Puji Tuhan baik. Ya. Oke, ini kabar terbarunya Kak Randy ini baru saja apa ya kayak merilis dan berkolaborasi bersama Badai ya Kak, bersama musisi Benar, benar, Badai. benar. Ini sebenarnya kesempatan yang sangat-sangat luar biasa banget sih buat aku karena emang Mas Bade itu salah satu musisi favorit aku sih dari zamannya aku masih di Surabaya dulu, dari zamannya aku masih SMP, SMA ya. Aku udah dengerin lagu-lagunya band lamanya Mas Badai di radio itu udah wah gila hits banget lah dari zaman dulu itu ya, dan aku selalu suka sama lagu-lagunya mereka. Dan setiap kali aku ada acara-acara sekolah, ngeband-ngeband di sekolah, acara 17-an, acara tahun baru, apalah segala macam itu aku sering banget bawain lagu-lagu ya Mas Badai. Jadi kayak pada saat aku dikasih kesempatan sama legenda musik Indonesia untuk bikin kolaborasi sama Badai itu kayak what? Kayak dreams come true aja gitu loh. Kayak dulu kita mengidolakan orang ini, lalu sekarang dapat kesempatan untuk berkolaborasi bareng itu kayak wow luar biasa banget gitu. Iya, benar benar benar. Tapi sebenarnya Kak Randy sendiri nanya nggak sih kayak ke legenda musik Indonesia, kenapa ya? Apa nih inspirasinya kok memilih Randy Pangalila untuk merilis atau kayak merecycle kembali lagu-lagunya Mas Iya, Badai? iya. Jadi sebenarnya ceritanya panjang sih, ceritanya panjang. Dulu tuh kan aku kan sebenarnya udah pernah solo dari zaman dulu ya, 2007 aku ada solo lewat Semesta. Terus sempat ngeband-ngeband, terus sempat ngeluarin album solo lagi. Terus you know what, aku tuh sebenarnya udah sampai di titik dimana aku mikir, kayaknya gue pensiun deh dari musik. Kayak udah deh, udah kayak kayak aku tuh sempat mikir kayak gini nih. Ya kayaknya Tuhan itu memberikan rezeki ke orang itu masing-masing gitu. Mungkin kalau aku di dunia acting, apapun itu, mau itu di film, mau sinetron, web series, FTV, kayaknya aku rezekinya di situ deh. Jadi ya udah deh, aku kayak udah nggak mau di musik lagi, gitu sebenarnya. Lalu kan kemarin aku syuting yang Takdir Cinta yang Kupilih itu di SCTV sama Cinemark. Cinemark itu nawarin untuk aku eh, collab sama Alicia Rininta untuk original soundtracknya yang dijadiin sama Mas Budi Doremi, Mesin Waktu, itu dibawain sama kita berdua versi duet. Itu aku tuh tadinya udah kayak, aduh, udah deh aku udah nggak mau lagi di musik, udah kayak gitu. Sampai tuh mereka tuh kayak, ayo dong Ren, ini tuh enggak kok, kita nggak ada promo-promonya kok, ini bener-bener kayak cuman original soundtrack aja. Sampai aku tuh kayak, bener ya, original soundtrack aja ya. Iya udah oke, aku akhirnya aku iyain. Ternyata mungkin karena fansnya TCK juga lumayan solid, lumayan banyak, jadi ya itu naik banget gitu. Terus habis itu aku kayak, wow, boleh juga nih. Nah, terus habis itu sama orang yang sama, Mas Rian, itu diperkenalkan dengan Om Glenn dari legenda musik Indonesia. Dikasih satu lagu yang sebelum ini, Belum Bisa Tanpamu judulnya. Itu aku juga sempat ngomong tuh sama Mas Rian, Mas, kan aku udah bilang aku mau pensiun. Ren, sayang loh Ren, ini kemarin bagus loh, gini-gini ya. Biasalah dia dengan caranya dia kayak, oke deh, satu single. Iya udah oke, single. Belum Bisa Tanpamu terilis lah dari legenda musik Indonesia. Lalu nggak lama, karena itunya bagus juga, Om Glenn nelpon. Ren, kita mau bikinin album, mau nggak? Aduh, apalagi sih? Udah nggak mau musik lagi. Sampai dibilang, ini sama Badai. Satu album lagu greatest hitsnya dia dinyanyiin sama kamu. Terus aku langsung kayak, hah? Wait, gimana? Sama Mas Badai? Iya, lagu-lagu yang dulu, yang lagu-lagu bandnya dulu yang ngehits itu dibawain sama kamu. Terus aku kayak, wait. Kalau ini beda nih, karena aku memang ngefans sama orang ini, tiba-tiba
aku dikasih kesempatan untuk bawain lagu-lagu dia yang memang aku suka semua. Jadi aku kayak, wah kalau yang ini beda nih, kayaknya boleh deh. Akhirnya ya aku tertarik dan aku ketemu, bahkan aku waktu ketemu sama Mas Bade, aku langsung ngomong dari awal, Mas tahu nggak sih Mas, gue tuh mengidolakan lu dari dulu. Oh masa sih Ren? Serius Mas. Aku tuh udah suka banget dari zamannya dulu. Itu aku suka lagu-lagu bandnya Mas Bada yang cuma manusia, tau gak Mas? Yang inikah yang harus ku hadapi. Wah itu aku tuh kayak dari zaman sekolah aku tuh pasti bawain lagu itu. Jadi kayak wah keren-keren, akhirnya kita dipertemukan ya Ren ya. Ya, kayak aku akhirnya jadi semangat lagi, kita bawain lagu ini. Jadi kayak iya itu cerita panjangnya, long story-nya, tapi itu yang membuat aku akhirnya mengiyakan untuk ambil project bareng sama Mas Badai ini karena memang aku suka sama lagu-lagunya. Dan 7 lagu yang dikasih untuk album ini, semuanya tuh aku hafal luar kepala. Aku nggak perlu baca liriknya apa, nggak perlu. Jadi kayak dikasih lagu, cuman aku perlu ngafalin part-part yang baru karena kan ini lagu yang lama, lagu yang hits tapi di remake kayak di recycle, di remake dengan eh, rasa yang berbeda gitu. Kayak contohnya Demi Cinta dibikin jazz banget, dibikin kayak buble banget gitu. Jadi kayak ini beda gitu. Jadi pada saat aku nyanyiin, aku cuman perlu menghafalkan part-part yang barunya. Tapi liriknya itu udah luar kepala banget, udah hafal banget gitu. Pada proses apa namanya, proses kreatifnya itu sendiri di balik me-remake lagu-lagu Mas Bada yang udah di luar kepala nih liriknya, itu Hmm, gimana? hmm, hmm. Kayak apakah Kak Randy juga ikut dalam apa ya, kayak misal aransemen yang barunya kah, atau kayak misal part-part yang berbedanya itu juga Kak Randy ikut dalam proses itu kah? Apa tinggal kayak oh ya udah Randy lo nyanyiinnya nanti kayak gini ya gitu? Itu gimana? Enggak. Kalau soal soal secara musik itu udah pasti Mas Badai semuanya. Dia yang create dengan tema yang baru. Tapi memang aku dikasih kesempatan untuk denger dulu. Terus Oh, ditanya, suka nggak Ren dengan yang kayak begini gitu. Nah memang kebetulan pada saat aku didengerin sama Mas Badai lagu-lagunya, aku udah suka duluan. Jadi kayak nggak perlu sampai kayak Mas aku kayaknya part yang ini aku nggak suka deh. Nggak ada. Jadi kayak begitu didengerin langsung kayak wah gile ini keren banget Mas, ini beda banget Mas sama aslinya. Beda ya, suka banget lah, ini jazz banget, ini jadi kayak warna yang baru, kayak fresh aja gitu. Jadi kayak eh, prosesnya nggak terlalu ribet. Jadi akunya juga udah dari dikasih awal dengan lagu barunya aku udah suka. Cuman tinggal vokal directornya aja yang mencari apa ya, cara bernyanyi atau notasi-notasi yang berbeda dari lagu originalnya kayak gitu sih. kalau tantangannya sendiri ada nggak sih Kak buat Kak Randy untuk me-remake? Tantangannya tantangannya ada lah pasti. Yang satu adalah pada saat proses pembuatan album ini, aku lagi syuting stripping yang setiap hari itu kerjaannya aku di lokasi syuting. Jadi aku cuman punya waktu itu libur di hari Minggu dan di hari Minggu itu kita selalu hajar dua lagu. Bahkan waktu itu sempat mikir 3 lagu apa. Terus kayak vokal director aku bilang jangan. Walaupun physically kita bisa, tapi kayaknya lebih aman itu satu hari itu maksimal 2 lagu. Soalnya kalau lebih dari itu takutnya nggak maksimal gitu. Memang kita kayak ngerasanya masih bisa, masih kuat, tapi eh, takutnya nggak maksimal secara ide juga, mau nadanya kayak gimana. Kayak sesuatu yang bernama seni itu kan tidak bisa dipaksakan, tidak bisa yang langsung kayak ayo digebres yuk dalam satu hari langsung satu album selesai. Mungkin physically bisa, tapi kan kreativitas itu kan butuh sesuatu yang kayak fresh gitu loh. Jadi kayak 2 itu udah maksimal sih kayaknya. Jadi untuk membuat satu album ini mungkin kalau saya lagi nggak syuting bisa dikerjakan dalam 2 minggu, ini lebih dari sebulan karena cuma bisa di hari minggunya aja. Satu challenge-nya itu. Terus pernah satu kali yang lagu Tapi Bukan Aku, judul yang Tapi Bukan Aku itu sebenarnya aku perlu redo, perlu aku ulang lagi. Jadi karena ada nada-nada notasi yang sudah dipakai di
lagu collab yang lain dengan penyanyi yang lain gitu. Jadi sama banget gitu. Terus Mas Badai minta di take ulang. Pada saat aku mau take ulang, aku bilang, aku cuma bisanya hari Minggu, Mas. Terus habis itu Om Glenn bilang, wah tapi kita nanti kelamaan, nanti jadi rilisnya. Bisa nggak kalau pulang syuting? Oke, bisa. Jadi kita recordingnya jam 10 malam ke atas ya. Bener-bener aku jam 10 malam tuh baru break syuting. Dari puncak, aku langsung jalan ke Rawamangun untuk take vokal jam 11 malam, jam 12 itu selesai 1 jam full. Jadi kayak sampai semua pada bilang kayak, wah lu fisiknya oke juga ya, kuat juga loh ya, lagi syuting seharian terus tiba-tiba langsung take vokal gitu. Ya udah terbiasa Mas, kayak badannya udah adaptasi sama hal-hal seperti itu. Kalau orang syuting tuh kan pasti kayak gitu kan, kita nggak tahu pulang jam berapa gitu, jadi kayak badannya udah adaptasi aja gitu sih. Sama Iya. challenge yang terakhir adalah kita sama-sama tahu bahwa bandnya eh, Mas Badai yang dulu itu sangat-sangat ikonik dengan vokalisnya. Iya. Yang mana itu udah orang kalau dengerin lagunya Mas Badai udah pasti identik dengan vokalis yang lama. Jadi challenge-nya di sini adalah bagaimana aku bisa membuat warna yang baru. Karena menurut aku gini, kita tidak akan pernah bisa menyamakan sama yang original. Karena yang original itu adalah yang pertama, pasti akan punya ikatan emosi, kedekatan emosi sama pendengarnya gitu. Jadi tidak perlu kita menyamakan atau bersaing gitu. Yang saya sedang challenge yang saya perlu lakukan adalah membuat warna yang baru. Benar-benar yang memang tidak bersaing. Ini adalah ya ini baru. Ini warnanya saya dengan lagu yang lama tetapi di aransemen ulang, aransemennya benar-benar jauh berbeda dinyanyikan dengan saya dengan cara saya. Jadi nggak ada yang kayak wah ini kayak kepengen nyamain yang lama terus habis itu kita bikin kayak bersaing bagus-bagusan, enggak, justru jangan. Kayak menurut aku kita nggak akan pernah bisa menggantikan yang original. Makanya sebaiknya adalah kita membuat warna yang baru gitu, nuansa yang baru. Ya ini adalah versi saya gitu. Tapi dari 7 lagu itu, kalau misalnya disuruh milih salah satu deh, Pak Randy pilih lagu apa? Yang paling disuka? Wah, aku sebenarnya basically aku suka tujuh-tujuhnya, tapi aku punya 3 favorit aku. Tapi kalau disuruh pilih cuma satu, mungkin aku akan pilih yang Melamarmu. Kenapa tuh? Karena apakah in romance so sweet atau gimana? I don't know. Aku ngerasa kayak gini. Lagunya Mas Badai itu kan galau semua ya kan. Oh, Which is good. Aku juga suka lagu-lagu galaunya dia. Tapi something different dengan Melamarmu ini kayak dari 7 lagu galau semua. Ada satu yang happy gitu. Ada satu yang sesuatu yang tidak sedih tetapi bahagia. Iya, jadi kayak buat aku Melamarmu itu kayak apa ya, vibe-nya itu kayak 80s, 90s kayak Brian McKnight, kayak kayak gitu-gitu gitu. Jadi kayak buat aku tuh kayak wah, ini bring back the memory aja gitu. Apalagi kan aku anak tahun 90-an gitu kan. Jadi kayak nuansanya itu bikin aku jadi kayak bring back the memory aja gitu. Itu yang pertama sih. Habis itu mungkin kalau aku boleh milih yang kedua, aku suka yang Tertatih. sama aku tertatih pertama. Oh, kalau kamu malah Tertatih yang pertama ya? Kenapa Kak tertatih? Apa ya? Itu lagu yang aku nggak bisa. Aku pernah denger dulu zamannya aku masih SMP SMA, tapi aku nggak pernah bisa cari di album band lamanya Mas Badai. Aku Hmm. nggak tahu dulu aku pernah dengerin di mana ya. Aku kayak pernah notice sama lagu ini, tetapi kok nggak bisa dicari di di band-band band lamanya Mas Badai gitu. Jadi kayak ini ini lagu tuh kayak aku pernah denger tapi yang mana ya gitu. Tapi buat aku tuh lagu ini tuh galaunya itu gimana ya? Sedihnya dapat, Iya. tapi iya sedihnya dapat, tapi nggak menye-menye aja menurut aku tuh kayak
sedih tapi tough gitu loh. Ya, iya. Kayak meskipun aku harus sedih tapi tough, bukan yang sedih minta dikasihani, ngerti gak sih? Kayak buat aku tuh keren aja gitu, sedih secara tough gitu. Kayak meskipun aku harus tetapih itu kan dia kan liriknya kan jujur aku tak sanggup, aku tak bisa, aku tak mampu dan aku tertatih semua yang pernah kita lewati. Jadi kayak kita membayangkan semua yang udah pernah kita lewatin, memori-memori itu nggak mungkin bisa segampang itu kita lupain. Tetapi at the end dia tuh kayak meskipun harus tertatih, kayak dia let it go gitu. Jadi kan dia let it go tapi walaupun gue harus tertatih sakit itu kayak tough tapi sedih gitu. Kayak buat aku tuh keren aja gitu, nggak yang minta dikasihani atau apa, enggak gitu, kayak tough aja gitu. Iya benar, buat aku yang anak Gen Z aja nih Kak, maksudnya lagu Tertatih tuh masih jadi top list song galaunya aku gitu. Gitu ya. Aku suka sih, aku suka. Jadi kayak kenapa aku pilih Melamarmu, karena Melamarmu itu dari 7 lagu dia yang happy sendiri. Ya. Lalu kalau udah masuk ke galau aku suka yang Tertatih. Gitu. Kalau satu lagi kan tadi 3 tuh. Satu lagi apa? Demi Cinta. Karena beda. Karena buat aku tuh kayak lagu Demi Cinta ini akan menjadi lagu jagoan aku di atas panggung. Kayak buat aku kalau misalnya kita perform Demi Cinta ini lagu yang bisa mengangkat emosi pendengar aja gitu. Kayak ini lagunya Jessie, kayak gimana ya, musiknya itu kayak buble banget tuh. Ding, 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 ding. Kayak bisa mengangkat groove-nya orang aja gitu. Jadi kayak ngikutin beat-nya, kayak enak aja gitu. Kalau yang lainnya ya pasti aku juga suka. Cuman kayak buat aku 3 ini yang spesial gitu. Balik lagi ke ngomongin ke proses rekaman nih Kak. Kan tadi apa namanya kayak challenge-nya adalah karena Kak Randy juga masih shooting stripping gitu kan. Tapi ada lagi nggak cerita-cerita menarik yang kayaknya wah ini gokil sih nggak bakalan bisa gue lupain banget nih pas lagi proses rekaman ini. uh, yang nggak bisa aku lupain banget ya itu waktu apa aku harus redo, aku harus retake satu lagu itu, sedangkan itu buru-buru dan aku cuma bisa punya waktu malam, jadi kayak baru bisa take-nya jam 11 malam, dan itu kita Uber cuma bisa 1 jam karena besoknya harus syuting lagi. Kayak semuanya kayak terburu-buru banget, semuanya kayak sampai sempat dalam hati kayak bakalan bagus nggak ya? Mudah-mudahan bagus sih. Kayak menurut aku jangan diburu-buru gitu loh, kalau art itu nggak bisa diburu-buru gitu, kayak perlu waktu untuk bikin jadi bagus aja menurut aku. Tapi pas hasilnya keluar, no, I like it gitu. Aku juga suka. Lama nggak sih Kak prosesnya dari rekaman sampai ke rilis gitu, lama nggak? Lumayan lama sih, lumayan lama. Ada 2 bulan. Sebenarnya itu di luar target ya, maksudnya Legenda Musik sih pada saat itu kepengennya segera keluarnya, kayak mungkin 1 bulan. Karena satu dan lain hal akhirnya jadi mundur. Tapi menurut aku justru kemunduran itu malah ada something good behind it gitu. Ada beneficialnya juga, which is ternyata pada saat kita mau rilis, Mas Badai juga lagi mau ada konser yang 25 tahun dia berkarya. Jadi kayak wow, what a coincidence gitu. Kayak kebetulan banget yang akhirnya Mas Badai ngajakin kayak, Ren, bisa nggak lo perform bareng sama gue? Bisa banget dong. Kita bawain lagu kita yang akan rilis. Dan ternyata rilisnya di tanggal 19 Januari. Dan tanggal 25-nya kita konser bareng sama Mas Badai. Jadi kayak, wah timingnya pas banget gitu. Makanya ada beberapa cuplikan yang pas konser dimasukin ke musik videonya gitu ya Kak ya? Bener. Jadi kayak kebetulan dari Legenda Musik itu pada saat itu dari mulai kita rehearsal hari terakhir kita perform itu udah ada tim videografernya dari Legenda Musik
Ren, kita video aja ya semuanya ya, behind behind the scenes-nya. Nanti kita nggak tahu lah kita pakai buat apa, kita pakai apakah itu buat YouTube-nya kayak behind the scenes-nya or what, nggak tahu. Yang penting kita record aja duluan. Tiba-tiba pas lagi take, kita punya ide. Kita bikin aja sekalian video klip ya. Jadi kayak video klip itu dibikin kayak behind the scenes-nya gitu. Keren juga kan, Ren? Keren juga sih. Jadi kayak idenya tuh tiba-tiba muncul aja gitu. Bukan yang dikonsepin bener-bener kayak gimana. Tapi memang awalnya itu cuman kayak, ya kita video aja dulu. Siapa tahu bisa buat BTS kan. Ternyata jadinya seru juga gitu. Terus akhirnya kita bikin jadi musik video. Dan malah jadi keren sih. Apalagi yang Demi Cinta itu konsepnya jadi dibikin kayak aku nyanyi sebelum naik ke atas panggung. Terus habis itu sambil nyanyi, sambil ada yang masangin earphone apa segala macam, sampai akhirnya kita bener-bener naik ke atas panggung nyanyi. Kayak menurut aku tuh wow, ini padahal tadinya nggak dikonsepin, jadinya malah jadi kayak gitu, keren banget. Emang kadang-kadang apa ya, kalau kita bicara masalah karya, masalah seni itu kadang-kadang bisa aja loh muncul-muncul sesuatu yang tidak Spontanitas di ya. spontan. Contohnya seperti ini gitu. Dan yang satunya behind the scene kayak pada saat aku lagi latihan, malah jadi video klip yang satunya yang tertatih gitu. Jadi kayak buat aku kayak wow. Sometimes memang sebuah karya seni itu bisa bisa terjadi karena spontanitas gitu. Ada ini nggak niatan untuk bikin apa video klip untuk lagu-lagu lainnya? Ada, ada. Memang jujur aja sekarang kita lagi planning untuk keluar negeri, ke Jepang lebih tepatnya. Kita mau bikin video klip untuk salah satu lagu jagoan di album ini. Gitu. Lu bisa Kebetulan kan sekarang masih salju oh di masih salah. Jepang. Jadi kita mau ngambil apa saljunya gitu. Aku pengen tahu dong setelah dari SMP mengidolakan Mas Badai, terus sekarang akhirnya Hmm. kesempatan untuk menyanyikan lagu-lagunya lagi, ada apa ya kayak Mas Badai itu gimana sih kalau misalnya Kak Randy gambarkan gitu? Apa sih gambaran yang terlintas gitu? Wah, yang terlintas dalam kepala aku kalau misalnya ditanya tentang Mas Badai. Mas Badai adalah seorang musisi yang berbakat banget membuat satu Indonesia galau. Karena lagunya tuh pasti nggak tahu ngena aja gitu. Saya itu sampai kemarin itu kebetulan Mas Badai ini bukan karena Mas Badai teman saya ya terus jadi promoin lagunya dia juga. Cuman dia baru ngeluarin single baru. Itu aku dengerin aja. Itu menurut aku kayak wah ini bagus sih. Ini kayak dia tuh pinter banget untuk membuat orang itu jadi galau gitu kayak nemu di titik dimana sedihnya gitu loh. Jadi kayak menurut aku itu talent sih. Menurut aku itu it's a gift, it's a talent gitu yang tidak semua musisi punya loh. Maksudnya ada banyak musisi-musisi yang maestro juga di Indonesia, tapi kan temanya berbeda-beda. Ada yang temanya tentang uh, sesuatu yang kuat, ada temanya tentang sesuatu yang galau gitu. Nah, menurut aku Mas Badai itu di galaunya tuh. Kalau membuat yang galau-galau tuh kayak wow, keren. Benar sih setuju. Soalnya kayak aku pun sebelumnya nih kurang begitu mengenal tentang sosok Mas Badai ini, tapi aku sangat mengenal karya-karyanya itu tadi. Iya, Karena iya. pasti apa mau dari kalangan muda-mudi pasti akan pernah mendengarkan Iya, lagu-lagu iya. karya Mas Badai kan. Iya pasti, pasti. Bahkan kemarin waktu konser 25 tahun Badai Berkarya, itu kan aku ada keluarga, ada teman-teman yang datang. Mereka tuh pada ngomong satu gini, jadi ternyata pada saat gue datang ke sini tuh banyak banget lagu-lagu yang bukan dari band lamanya Mas Badai, lagunya solois kayak Nita, terus siapa, itu ternyata yang buat tuh Mas Badai dan itu memang dulu gue suka gitu. Jadi kayak kayak banyak yang nggak tahu kalau itu sebenarnya karyanya Mas Badai gitu. Mas Badai itu memang lagunya pasti pasti yang galau-galau dan biasanya ngehits gitu. Kak untuk kedepannya nih, apakah punya rencana lagi untuk nge-remake atau bahkan mungkin Kak Randy mau bikin lagu sendiri? Itu ada nggak Wah, sih yang seperti itu? honestly kalau sekarang aku belum berpikir untuk eh
what's next untuk album ya. Tapi aku sedang berpikir sekarang sama legenda musik Indonesia bagaimana kita memaksimalkan album yang sudah kita buat ini. Jadi aku pengen kayak ini bukan cuman kita keluarin album, tapi ayo kita bikin kayak mini konsernya. Kayak aku lagi kepengen untuk kembaliin lagi nih jiwa musik aku yang tadi aku bilang udah kepengen pensiun. Dan ternyata pada saat aku 25 tahun berkarya sama Mas Badai, itu konser itu aku manggung tuh aku ngerasa kayak wow, Soulnya vibe-nya datang beda lagi. gitu. Iya, soalnya datang lagi karena ini nih yang kita inginkan itu. Jadi kayak musisi itu yang diinginkan adalah pada saat kita perform. Karena pada saat kita perform, kita itu bisa memberikan energi dan menerima energi balik dari penonton. Itu yang menarik gitu. Itu yang nggak bisa didapetin dari pekerjaan aku di yang lain, seperti di film atau di sinetron gitu. Karena kan film dan sinetron adalah kita sudah mengerjakan dulu, lalu orang melihat. Lalu mereka bisa berkomentar, mereka bisa apresiasi, atau mereka bisa mengkritik, itu setelah udah jadi. Kalau ini musik kan beda, itu langsung face to face gitu. Pada saat gue nyanyi, mereka langsung memberikan energi balik dengan menyanyi bareng, atau pada saat aku nyapa dia jawab, kayak itu tuh yang nggak bisa aku dapetin dari pekerjaan aku yang selama ini aku jalanin gitu. Iya. Berarti sekarang kalau misalnya acting atau nyanyi, kemana nih prefernya? Wah, ini berat. Ini pertanyaan yang paling berat setiap kali aku ditanya nih. Aku akan menjawab yang pasti, kalau untuk acting itu adalah pekerjaan utamaku. Itu nggak mungkin aku tinggalkan karena memang ya aku dibesarkan dari situ. Tapi untuk musik itu adalah sesuatu yang buat aku adalah refresh my mind gitu. Ini adalah hal yang aku suka lakukan, nge-refresh juga. Dan kalau bisa diatur waktunya, aku akan pilih dua-duanya. Kalau bisa jalan bersama, kita jalan bersama gitu. Keren sih, jadinya multi talenta, bisa semuanya. Amin, amin. Abis ini mau bikin usaha atau bisnis juga lagi Kak? Atau udah punya? Waduh, amin. Lagi sedang di planning kan. Doain ya. Oke deh, kalau gitu terima kasih banyak Kak Randy. Semoga sukses terus karyanya. Sama-sama. Juga bisa membuat mini konser, bahkan konser yang besar. Dan juga Amin, amin. sinetron-sinetronnya semoga semakin terus makin banyak dan juga Amin, thank you. kelihatan di TV ya Kak. Amin, amin. Sukses juga buat Nabila ya, sama Star Radio. Terima kasih banyak Kak. Bye. Bye-bye. Star Radio 5G, Cipta Ngerang Happy and Tough.